Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News International TV One News Corp. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengajukan permohonan pengampunan kepada Presiden Isaac Herzog. Sebuah langkah tidak biasa karena diajukan ketika proses hukum kasus korupsi yang menjeratnya masih berlangsung. Informasi lainnya, sebuah pesawat ringan milik Apex Aviation terbang di atas perairan timur Taiwan untuk melacak kapal perang Tiongkok menggunakan radar canggih buatan Amerika Serikat. Upaya ini menjadi bagian dari dorongan Taiwan melibatkan sektor sipil dalam penguatan pertahanan dan pengumpulan intelijen. Selengkapnya hanya di One News International. Jerman, satu di antara pentolan NATO, diam-diam sudah menyiapkan rencana perang melawan Rusia untuk menjaga-jaga jika invasi Moskow ke Ukraina berlanjut ke wilayah lain di Eropa. Rencana itu terungkap dalam laporan The Wall Street Journal yang menyebut rencana rahasia Jerman itu. Menguraikan sejumlah hal secara rinci mulai dari pergerakan logistik hingga pengerahan 800.000 tentara NATO di seluruh Eropa jika terjadi serangan Rusia. Cetak biru peperangan melawan Rusia tersebut menandakan peralihan dari pola pikir masa damai dan pendekatan baru seluruh masyarakat terhadap pertahanan sebagaimana dijelaskan oleh para penulis dokumen. Sistem pertahanan ini melibatkan sektor sipil, perusahaan swasta, dan lembaga pemerintah. Unsere Bundeswehr braucht mehr Personal. Ganz dringend. Menurut laporan The Wall Street Journal, sekelompok perwira militer senior Jerman mulai merumuskan Oplan DU sekitar 2,5 tahun lalu. Tak lama setelah Rusia melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina pada tahun 2022. Dokumen setebal 1.200 halaman diklasifikasikan dan disimpan di jaringan merah Jerman yang rahasia. Menyediakan panduan komprehensif untuk mengerahkan hingga 800.000 pasukan NATO. Termasuk dari Amerika Serikat ke timur melalui Jerman jika terjadi serangan Rusia. Rencana ini mencakup peta logistik ekstensif yang menunjukkan pelabuhan, jalan, sungai, dan jalur kereta api yang penting bagi pergerakan pasukan dan material. Langkah-langkah keamanan untuk melawan sabotase, ancaman dunia maya, dan kampanye disinformasi merupakan komponen utama dari rencana tersebut. Eine politische Entscheidung, aber es wird ja auch eine gesellschaftliche, eine politische Debatte geben angesichts der Bedrohung. Natürlich verpflichten, so sieht es auch das Grundgesetz vor, können wir
nur die Männer. Das Angebot machen werden wir aber Männern wie Frauen. Also 700.000 ist etwa ein Jahrgang. Alle 700.000 werden angeschrieben werden, Informationen bekommen. Allein das wird ja auch schon zu Gesprächen und sich auseinandersetzen führen. Ich will mich auch erst einmal bedanken bei dem Verhandlungsteam, bei allen Vieren. Ich habe vorhin in der Fraktionssitzung gesagt, the objective is in summer 27 to be ready to muster an entire year of young men. That's in the first place. And the second place is Rusia mengecam serangkaian serangan drone laut yang menargetkan infrastruktur energi internasional di Laut Hitam dalam beberapa hari terakhir, dengan Moskow menuding Ukraina berada di balik aksi tersebut. Kementerian Luar Negeri Rusia menyampaikan keberatan keras setelah 2 kapal tanker berbendera Gambia dan sebuah fasilitas minyak di pesisir Laut Hitam dilaporkan diserang drone laut bermuatan bahan peledak. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova menilai infrastruktur energi yang terdampak memiliki peran penting bagi keamanan energi global dan tidak pernah masuk daftar sanksi internasional. Moskow mengaitkan serangan itu dengan rekaman yang beredar di media Ukraina yang disebut menunjukkan indikasi bahwa Dinas Keamanan Ukraina terlibat. Sejumlah laporan Ukraina dan Barat menyebut Dinas Keamanan Ukraina dan Angkatan Laut Ukraina sebagai pihak yang melancarkan serangan terhadap kapal tanker pada Jumat menggunakan drone Sea Baby. Zakharova menempatkan insiden ini dalam konteks situasi politik Ukraina yang tengah menghadapi skandal korupsi, serta tekanan militer yang meningkat akibat kemajuan pasukan Rusia dalam beberapa bulan terakhir. Ia menilai rangkaian serangan tersebut muncul sebagai upaya untuk mengalihkan perhatian publik. Dari pihak Turki, juru bicara Kementerian Luar Negeri Oncu Keceli ikut menyoroti insiden di dalam zona ekonomi eksklusif negaranya. Ia menyatakan serangan tersebut menimbulkan risiko bagi keselamatan navigasi, jiwa, serta lingkungan, dan menegaskan bahwa Ankara berkomunikasi dengan berbagai pihak untuk mencegah eskalasi lebih luas di Laut Hitam. Kapal Kairos dan Virat yang terlibat diketahui sedang menuju pelabuhan Novorishkik dan berada dalam daftar hitam barat karena diduga melanggar sanksi minyak Rusia. Meskipun Moskow menolak anggapan pengoperasian armada bayangan.
Sementara itu, Kazakhstan juga mengecam serangan drone terhadap infrastruktur konsorsium pipa Kaspia di Rusia Selatan yang merupakan jalur utama pengiriman minyak dari negara tersebut. Mantan Panglima Militer Ukraina Valery Zaluzhny memaparkan 3 syarat yang menurutnya dapat menjamin keamanan jangka panjang bagi Kiev. Mulai dari keanggotaan NATO hingga penempatan senjata nuklir atau pasukan asing dalam pandangan yang ia tulis setelah disingkirkan dari posisinya dan disebut tengah menyiapkan langkah politik baru. Valery Zaluzhny yang sebelumnya memimpin angkatan bersenjata Ukraina sebelum digeser Presiden Volodymyr Zelensky menyampaikan pandangannya mengenai langkah yang dianggap mampu mencegah konflik di masa depan. Dalam artikel yang ia tulis untuk The Telegraph dan dikutip pada Senin, mantan jenderal itu menilai hanya ada 3 bentuk jaminan yang benar-benar dapat memberikan perlindungan strategis bagi negaranya. Menyebutkan bahwa Ukraina perlu bergabung dengan NATO, menjadi tuan rumah persenjataan nuklir, atau menerima kehadiran kekuatan militer asing dalam skala besar. Pandangan tersebut muncul setelah laporan yang menyebut bahwa ia sedang membangun tim dari London guna mempersiapkan pencalonan diri dalam pemilihan presiden. Dalam refleksinya, ia menyoroti cara menghadapi ancaman Rusia, langkah membangun Ukraina yang lebih kuat. Serta bentuk dukungan internasional yang menurutnya diperlukan agar perang tidak kembali meletus. Dalam tulisannya, ia menegaskan bahwa jaminan keamanan yang dimaksud meliputi aksesi ke NATO, penempatan senjata nuklir di wilayah Ukraina, ataupun kehadiran kontingen sekutu yang mampu menahan ancaman militer Moskow. Pernyataan tersebut dipandang sejalan dengan retorika paling keras yang selama ini muncul dari Zelensky, yang berulang kali mengusung topik serupa sepanjang perang berlangsung. Di sisi lain, Rusia telah menolak seluruh opsi yang disampaikan Zaluzhny. Moskow sejak lama menentang upaya Ukraina menuju NATO atau memandang perluasan aliansi Barat ke kawasan timur. Sebagai ancaman langsung terhadap keamanannya, sekaligus menjadi salah satu faktor pemicu konflik. Pemerintah Rusia juga menyampaikan bahwa status netral bagi Ukraina merupakan syarat penting dalam rancangan perdamaian apapun di masa mendatang.
Selain itu, gagasan mengenai senjata nuklir kembali dianggap dengan kecaman keras oleh Rusia. Moskow menilai retorika tersebut berpotensi meningkatkan ketegangan dan membawa situasi menuju risiko perang global. Para pemimpin Ukraina beberapa kali menyatakan kekecewaan atas penyerahan persenjataan nuklir warisan Uni Soviet pada awal 1990-an. Meski faktanya, hulu ledak tersebut berada di bawah kendali Moskow dan Ukraina yang baru merdeka tidak memiliki sarana untuk mengoperasikan maupun memeliharanya. Rusia juga menolak kemungkinan pengerahan pasukan asing ke Ukraina, baik selama konflik berlangsung maupun setelahnya. Moskow berpendapat bahwa langkah semacam itu hanya akan membuka jalan bagi konfrontasi langsung dengan kekuatan Barat secara kolektif, sesuatu yang dinilai dapat memperluas konflik jauh melampaui batas kawasan. Militer Israel mengambil langkah drastis dalam kebijakan keamanan digitalnya. Menurut laporan resmi, mulai kini perwira dengan pangkat letnan kolonel ke atas hanya diperbolehkan menggunakan ponsel iPhone. Untuk komunikasi resmi, sementara perangkat berbasis Android dilarang untuk penggunaan militer. Langkah ini muncul setelah evaluasi internal menyusul serangkaian insiden keamanan dan peringatan terhadap potensi infiltrasi siber. Menurut militer, Android dianggap lebih rentan terhadap malware, spyware, atau serangan social engineering, terutama ketika lawan berusaha memetakan lokasi dan pergerakan pasukan lewat aplikasi pesan atau media sosial. Sejak beberapa tahun lalu, IDF memang sudah mulai mendistribusikan iPhone bukan Android kepada perwira berpangkat kolonel ke atas. Kini kebijakan itu diperluas ke letnan kolonel, sehingga puluhan atau bahkan ratusan perwira senior baru terkena aturan ini. Menurut sumber militer, kebijakan iPhone only dimaksudkan untuk memudahkan kontrol satu platform. Meski demikian, larangan itu hanya berlaku untuk komunikasi dan kegiatan militer.
perangkat Android masih diperbolehkan untuk penggunaan pribadi. Dengan demikian, perwira dapat tetap menggunakan Android di luar tugas resmi. Terbang di atas perairan biru lepas pantai timur Taiwan, sebuah pesawat ringan yang dilengkapi radar canggih buatan Amerika Serikat yang terpasang di bawah perutnya melacak kapal-kapal perang Tiongkok, mengumpulkan data yang ingin diberikan operatornya kepada militer Taipei. Operator kecil Taiwan Apex Aviation yang lebih dikenal dengan pelatihan pilot dan penerbangan karternya menawarkan penerbangan pengintaian tersebut kepada pemerintah yang telah mulai melibatkan perusahaan-perusahaan sipil dalam mengembangkan teknologi baru untuk inisiatif ketahanan seluruh masyarakat. Pemerintah telah mengundang perusahaan-perusahaan, kelompok riset, dan organisasi lain untuk mengambil peran yang lebih aktif, termasuk mendukung komunikasi dan logistik, memperkuat pertahanan cyber, dan berpotensi berkontribusi pada pengawasan dan pengumpulan intelijen. Meskipun umum di negara-negara seperti Amerika Serikat, pendekatan gabungan militer sipil ini merupakan hal baru bagi Taiwan, yang angkatan bersenjatanya semakin terdesak dalam menanggapi serangan Tiongkok setiap hari di langit dan perairan di sekitar pulau tersebut. Taipei menyatakan bahwa mereka bertujuan untuk meningkatkan anggaran pertahanan hingga 5% dari PDB pada tahun 2030 dan akan memperkenalkan anggaran tambahan sebesar 40 miliar dolar, termasuk pembelian senjata baru Amerika Serikat yang signifikan. Apex sedang mencari peran dalam pengembangan tersebut. Namun tidak seperti perusahaan yang telah menerima kontrak pertahanan sejauh ini, maskapai ini ingin menjalankan operasi pengawasannya secara internal, sambil tetap terbuka untuk mentransfer peralatan kepada pihak berwenang. Apex menolak memberikan perkiraan potensi pendapatan dari kesepakatan semacam itu. Kementerian Pertahanan Taiwan sejauh ini bersikap hati-hati terhadap mitra eksternal, mengatakan kepada Reuters bahwa mereka mampu memantau aktivitas Tiongkok secara efektif dan saat ini tidak memiliki rencana untuk bekerja sama. Namun mereka menyatakan bahwa mereka terbuka terhadap ide-ide baru. Penjaga pantai Taiwan mengatakan sedang berupaya meningkatkan kapasitas pengintaiannya sendiri dan akan memprioritaskan drone sebelum secara bertahap memperluas upaya tersebut untuk mencakup pesawat berawak. Apex telah menghabiskan lebih dari 400 juta Taiwan dollar untuk mengubah pesawat baling-baling Tech-6 P2012 Traveler buatan Italia berkapasitas 11 penumpang menjadi pesawat pengintai yang dilengkapi radar aparatur sintetis buatan Amerika Serikat di bawah badan pesawatnya.
Perusahaan ingin memberikan data dari radar tersebut yang dapat mendeteksi objek sekecil 0,09 meter persegi kepada militer Taiwan dan penjaga pantai saat mereka melacak kapal-kapal Tiongkok di sekitar pulau tersebut. Peluang bisnis ini melampaui Taiwan. Apex mengatakan pihaknya juga dapat memasarkan layanan patroli berbiaya relatif rendah ini kepada pemerintah-pemerintah sahabat di kawasan yang memantau aktivitas Tiongkok. Seraya menambahkan bahwa layanan ini dapat dengan cepat membangun armada pengintaian, baik yang terdiri dari pesawat terbang maupun drone. Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengatakan pada hari Minggu 30 November bahwa industri kopi negara itu telah berkembang menjadi 250.000 hektar meskipun bertahun-tahun dikenai sanksi ekonomi Amerika Serikat. Venezuela telah menghadapi sanksi ekonomi Amerika Serikat yang luas sejak 2019 yang menargetkan sektor minyak dan pejabat pemerintahannya. Pemerintah Maduro telah berulang kali menyalahkan sanksi atas kesulitan keuangan negara tersebut. Menurut pemerintah Venezuela, ekspor kopi negara itu kini menjangkau Amerika Latin, Karibia, Asia, Eropa, dan Amerika Serikat. Dalam acara tersebut, Maduro memberikan penghargaan kepada para produsen kopi dan mencicipi kopi lokal sambil mengenakan topi tradisional yang diberikan kepadanya oleh para peserta. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi pada hari Minggu bahwa ia telah melakukan panggilan telepon dengan Presiden Venezuela Nicolas Maduro, tetapi menolak untuk mengungkapkan detail apapun mengenai panggilan tersebut menurut The New York Times. Presiden Amerika Serikat juga mengatakan bahwa unggahan media sosialnya pada hari Sabtu yang memperingatkan bahwa wilayah udara Venezuela harus dianggap ditutup bukanlah sinyal bahwa serangan udara akan segera terjadi. Sementara itu, Badan Penerbangan Federal Amerika Serikat sebelumnya telah memperingatkan beberapa maskapai besar tentang situasi yang berpotensi berbahaya dan menyarankan mereka untuk berhati-hati mengingat situasi keamanan yang memburuk dan meningkatnya aktivitas militer di dalam atau di sekitar Venezuela. Amerika Serikat dengan dalih pemberantasan narkoba baru-baru ini mengerahkan beberapa kapal perang di Laut Karibia dekat Venezuela, terus menekan negara tersebut. Venezuela telah berulang kali menuduh Amerika Serikat berupaya menggunakan ancaman militer untuk memicu perubahan rezim dan memperluas kehadiran militernya di Amerika Latin.
אזרחי ישראל היקרים, פעם אחר פעם נבחרתי בבחירות דמוקרטיות וקיבלתי את האמון שלכם להמשיך לכהן כראש ממשלת ישראל בראש ובראשונה כדי לממש יעדים היסטוריים אלה. מטעמים אלה הגישו היום עורכי דיני. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengajukan permohonan pengampunan kepada Presiden Israel Isaac Herzog. Sebuah langkah tidak biasa karena diajukan ketika proses hukum kasus korupsi yang menjeratnya masih berlangsung. Kantor Presiden Herzog pada Minggu menyatakan bahwa mereka telah menerima surat permohonan resmi dari Netanyahu beserta dokumen setebal 111 halaman yang disusun pengacaranya Amit Haddad. Permohonan tersebut dipandang dapat membawa dampak besar karena diajukan saat persidangan belum selesai. Sementara Haddad menilai pengampunan akan memberi kesempatan bagi Netanyahu untuk memusatkan perhatian pada urusan pemerintahan di tengah situasi yang dianggap syarat tantangan. Haddad dalam dokumennya juga menyampaikan bahwa pemberian pengampunan diyakini dapat meredakan perpecahan sosial dan memperkuat ketahanan nasional Israel. Kantor Presiden menegaskan bahwa proses pengajuan ini harus melalui tahapan administratif di mana Departemen Pengampunan Kementerian Kehakiman akan mengumpulkan masukan dari lembaga yang relevan sebelum Herzog menentukan keputusan akhir. Walaupun posisi Presiden Israel bersifat seremonial, kewenangan untuk memberikan pengampunan tetap berada di tangannya. Umumnya, mekanisme ini diberikan kepada mereka yang telah dijatuhi hukuman namun dapat dipertimbangkan lebih awal apabila dianggap sejalan dengan kepentingan publik. Netanyahu sebelumnya menolak opsi pengampunan apabila itu mensyaratkan pengakuan bersalah karena ia tetap membantah seluruh tuduhan. Selama hampir 1 dekade, ia menghadapi dakwaan penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan yang diajukan pada 2019. Sementara proses peradilan masih berjalan. Para pengkritiknya menilai Netanyahu sengaja memperuncing ketegangan dengan negara-negara sekitar Israel demi mempertahankan kekuasaan dan mengurangi tekanan hukum terhadap dirinya. אזרחי ישראל היקרים, פעם אחר פעם. They asked about my MRI. MRIs are very, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan dirinya siap mempublikasikan hasil tes kesehatannya termasuk MRI yang dijalani pada Oktober 2025.
Trump mengatakan hal itu saat berbicara kepada wartawan pada Minggu 30 November 2025. Menurut laporan AP News, ia menyebut hasil MRI tersebut berada dalam kondisi sangat baik. Trump juga menegaskan bahwa pemeriksaan itu bukan terkait otak karena ia telah menjalani tes kognitif sebelumnya. Ia mengklaim tes kognitif terakhirnya menunjukkan hasil memuaskan. Pihak Gedung Putih belum memberikan penjelasan mengenai alasan Trump harus menjalani MRI. Belum ada informasi pula mengenai bagian tubuh mana yang menjadi fokus pemeriksaan tersebut. Sekretaris Pers Amerika Serikat Karoline Leavitt menjelaskan bahwa MRI dilakukan sebagai bagian dari pemeriksaan kesehatan rutin. Trump menjalani MRI di Walter Reed National Military Medical Center. Pemeriksaan tersebut dilakukan bulan lalu bersamaan dengan rangkaian tes medis lainnya. Trump menyebut dirinya kembali memperoleh hasil yang sempurna dari MRI tersebut. Saat ditanya di dalam pesawat Air Force One, Trump menegaskan kembali bahwa ia lulus tes kognitif. Ia mengaku mendapatkan nilai yang menurutnya sangat tinggi dalam tes tersebut. Getting an MRI is very standard. What you think I shouldn't have and other people get it? I had an MRI. Here's what the story is. I had an MRI. The doctor said it was the best result he has ever seen as a doctor. That's it. But I had an MRI as part of my standard yearly, or I think they do it every 2 years, but I have the physical every year. And the result. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya setiap pukul 7:30 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.